الحمد لله الحمد لله ذي الجلال والإكرام والفضل والطول والمنن العظام الذي هدانا للإسلام وأسبغ علينا جزيل نعمه وألطافه الجسام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه الكرام. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita semua menguatkan iman dan takwa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertakwa yang sesungguhnya, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari semua larangannya. Para jamaah rahimakumullah, hari ini kita berada pada tanggal 18 Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah adalah termasuk bulan yang mulia, sebagaimana difirmankan Allah di dalam surat Taubah: Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Inna iddatash syuhur, sesungguhnya jumlah bulan, indallahi, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala atau bagi Allah subhanahu wa ta'ala, 12 syahran, yaitu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Zalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan yang mulia itu terhadap diri kalian. Hadirin rahimakumullah, 4 bulan yang mulia itu, pertama adalah bulan Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, Al-Muharram, kemudian bulan Rajab, yang sering disebut oleh para ulama salasatun fardun wa wahidun fardun, 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan sendiri. Jadi 4 bulan yang mulia itu diawali dengan bulan Zulqa'dah yang kita sekarang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kita harus memahami dan mengerti kemuliaan bulan. Allah menjadikan bulan-bulan yang mulia karena di dalamnya ada kelebihan-kelebihan, di dalamnya ada anugerah Allah yang lebih besar yang diberikan kepada hambanya yang beriman, bertakwa,
dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di bulan Zulqa'dah banyak peristiwa-peristiwa besar. Lain dengan adat sebagian masyarakat. Sebagian mengatakan tidak boleh mengadakan pernikahan pada bulan Zulqa'dah. Kata bahasa Jawanya bulan kecepit. Kata orang Madura bulan tekepek. Itu adat. Sedangkan menurut agama Zulqa'dah adalah bulan yang mulia, bulan yang baik. Makanya dari 4 bulan yang mulia itu diawali dengan Zulqa'dah. Kemudian yang kedua, bulan Zulqa'dah termasuk Al-Ashhurul Haji, bulan haji. Bulan haji diawali dari bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah, dan 10 hari dari Zulhijjah. Makanya jika ada orang melaksanakan ibadah haji di luar bulan ini, maka pelaksanaan hajinya tidak sah. Haji bisa diawali dari bulan Syawal, bisa diawali dari bulan Zulqa'dah, bisa diawali dari awal-awal Zulhijjah. Kemudian tanggal 9 Zulhijjah wukuf di Arafah, tanggal 10 bermalam di Muzdalifah, dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, sungguh kita beruntung menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemuliaan khusus di bulan yang khusus. Pada zaman Nabi ada seorang sahabat yang panggilannya Al-Bahili. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pucat, kurus, kurang sehat. Lalu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ata'rifuni ya Rasulullah? Apakah engkau mengenalku ya Rasulullah?" Dijawab oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man anta?" Dan siapa kamu? "Ana Al-Bahili alladzi iltaqaitu bika fil 'amil madhi." Aku adalah Al-Bahili yang telah bertemu denganmu pada tahun yang lalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, "Wa ma ghayyaraka?" Apa yang merubah kamu? Kamu dulu sehat, kamu ganteng, gagah, sekarang kok dalam keadaan kurus pucat. Ya Rasulullah, mundu an faraqtuka ma taraktu as-siyam. Sejak aku berpisah denganmu tahun lalu, aku tidak pernah meninggalkan puasa. Dijawab, azabta nafsak. Kamu telah menyiksa dirimu. Hendaklah kamu puasa 1 bulan, puasa pada hari Senin dan Kamis. Ya Rasulullah, aku lebih kuat daripada itu. Aku mampu untuk menambahnya. Hendaklah kamu puasa Senin Kamis dan 3 hari setiap bulan. Tanggal 13, 14, 15. Ya Rasulullah, aku mampu dari itu, lebih dari itu. Hendaklah kamu puasa seperti puasa Nabi Dawud. Sum yauman watruk yauman. Puasalah 1 hari dan tinggalkan 1 hari. Ya Rasulullah, aku mampu untuk lebih dari itu. Lalu dikatakan, sum ashhurul hurum, sum ashhurul hurum, sum ashhurul hurum, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hendaklah puasa kamu pada bulan-bulan yang mulia, puasa pada bulan mulia, puasa pada bulan mulia. Yang dimaksud adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Disunnahkan untuk banyak melaksanakan puasa. Hadirin rahimakumullah. Kemudian setelah Al-Bahili berusia lanjut, dia pernah mengatakan, aduh andaikan aku mengikuti apa yang dikatakan Nabi dahulu, karena fisikku sekarang sudah lemah.
Jadi dari hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan supaya berpuasa pada al-ashhurul hurum, banyak berpuasa pada al-ashhurul hurum yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di bulan Dzulqa'dah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu selalu mengerjakan umrah pada bulan Dzulqa'dah. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, sanadnya bersambung sampai sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. I'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'a umar kulluhunna fi Dzulqa'dah illa allati kanat ma'a hajjatihi. Umratan min al-Hudaybiyah fi Dzulqa'dah وعمرة من العام المقبل في الحديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته. Kata sahabat Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya atau selama di Al-Madinah Al-Munawwarah mengerjakan umrah 4 kali. Pertama, umrah pada bulan Dzulqa'dah dimulai dari Al-Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Cuma akhirnya tidak bisa dilanjutkan karena kafir Makkah belum mengizinkan, dan akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah untuk damai 10 tahun dan seterusnya. Lalu di antara isi perjanjian, Nabi boleh umrah tahun depan. Maka umrah yang kedua yang dikerjakan Nabi bersama para sahabatnya adalah bulan Dzulqa'dah tahun ke-7 Hijriah. Kemudian umrah lagi setelah Fathu Makkah, melanjutkan perjalanan sampai perang Hunain. Sesudah perang Hunain, setelah membagi rampasan perang kepada mereka yang menerimanya, lalu Rasulullah mengerjakan umrah dari Ji'ranah juga pada bulan Dzulqa'dah. Umrah yang keempat adalah pada Hajjatul Wada' tahun ke-10 Hijriah, berangkat dari Madinah juga bulan Dzulqa'dah. Ini menunjukkan bahwa di bulan Dzulqa'dah banyak keutamaan-keutamaan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Masih ada lagi yang luar biasa, yaitu pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummul Mukminin Zainab binti Jahsin radhiyallahu anha pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-5 Hijriah. Zainab bintu Jahsin adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri dari bibinya. Setelah diceraikan oleh Zaid ibnu Harisah, kemudian Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahinya, sebagaimana disebutkan di dalam suratul Ahzab, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj, al-ayat. Setelah Zaid menceraikannya, habis masa iddahnya, Nabi diperintah menikahi Zainab, dan langsung yang menikahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bulan Dzulqa'dah tahun ke-7 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummul Mukminin Maimunah bintil Harith. Hadirin rahimakumullah, sebagian masyarakat kita mengatakan jangan mengadakan pernikahan pada bulan Dzulqa'dah, padahal Nabi sendiri pernah melakukannya. Itu artinya bahwa lebih utama mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah daripada membuat aturan sendiri. Itulah bulan Dzulqa'dah yang banyak orang menganggapnya sebagai bulan yang tidak baik, padahal menurut Islam itu adalah bulan yang mulia. Hadirin rahimakumullah, bulan-bulan hurum, bulan mulia, kaum muslimin dilarang melakukan peperangan-peperangan kecuali apabila musuh telah mendahuluinya.
dan pernah terjadi peperangan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Bani Quraidah, yaitu tahun kelima Hijriah pada bulan Zulqa'dah. Terjadi Ghazwatu Badrin As-Sughra juga pada bulan Zulqa'dah. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Zulqa'dah ini kita bisa lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari bala, dari wabak. Kita semua selalu dalam keadaan sehat wal afiat, mendapat limpahan rahmah, nikmah, barakah, maghfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa ma ana 'alaykum biwakil. Wattabi' ma yuha ilayka wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.